warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan diskusi panel pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Diskusi panel pada pagi hari ini dengan tema pentingnya menjaga lingkungan sekolah bagi anak SD. Saya, selaku moderator Wiji Astuti, akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan para penalis yang telah kami undang. Pertama ada Ibu Diva Ayu Handayani selaku Kepala Puskesmas Umbul Harjo, Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Anastasia Yani selaku Dosen Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Bapak Juari Kurniadi selaku Perwakilan Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Yogyakarta. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai. Tanpa adanya lingkungan, maka tidak ada kehidupan. Makhluk hidup yang ada di bumi seharusnya selalu menjaga dan selalu melestarikan lingkungan yang ada. Seperti di sekolah contohnya. Di sekolah perlu adanya upaya dan selalu menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena dengan menjaga lingkungan di sekolah dapat meningkatkan semangat bagi siswa dan siswi di SD untuk selalu berprestasi dengan baik dan dapat memaksimalkan proses belajar mengajar yang terjadi. Sebenarnya apa pentingnya untuk menjaga lingkungan bagi kesehatan Ibu Diva? Sebenarnya banyak sekali ya dampak positif dari menjaga lingkungan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan hal yang pokok saja. Pertama, lingkungan sehat dapat terhindari dari berbagai penyakit. Kebersihan selalu identik dengan kesehatan. Artinya, manfaat menjaga kebersihan lingkungan yang pertama adalah membuat kesehatan tetap terjaga. Lingkungan yang tidak bersih menjadi tempat terbaik untuk sarang nyamuk. Belum lagi dengan berbagai bakteri yang turut hidup di dalamnya. Yang kedua adalah lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Lingkungan yang bersih membuat lebih nyaman untuk ditinggali dan menetap dalam waktu yang lama. Apalagi untuk anak SD yang sekarang pulang sampai sore. Tidak hanya itu, tamu pun tidak akan enggan untuk berkunjung ke sekolah. Mereka menilai lingkungan sekolahnya begitu asri dan rapi, serta nyaman untuk ditinggali. Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Kemudian, apa pentingnya menjaga lingkungan jika dilihat dari bidang psikologi Ibu Anastasia? Anak dalam masa perkembangannya akan dihadapkan dengan berbagai lingkungan. Lingkungan yang paling pertama dan paling utama yaitu lingkungan primer, di mana kita ketahui bersama lingkungan primer merupakan lingkungan keluarga. Nah, pastinya yang berperan penting dalam lingkungan primer ini yaitu peran orang tua. Orang tua dalam lingkungan primer dituntut untuk selalu membimbing, mengarahkan anak kepada hal yang lebih baik, serta memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak, sehingga anak bisa meniru orang tua. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua dituntut untuk selalu mengarahkannya agar dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Yang kedua, yaitu lingkungan sekunder, di mana kita ketahui bersama lingkungan sekunder merupakan lingkungan sekolah. Dalam lingkungan ini ada
beberapa komponen yang saling berinteraksi, yaitu peserta didik, orang-orang sekitarnya, dan komponen yang paling utama yaitu guru. Nah, guru di sini merupakan komponen yang sangat penting karena guru ditiru dan digugu oleh anak muridnya atau peserta didik. Dalam hal ini, guru tidak hanya saja memberikan pelajaran atau akademik, tetapi guru dalam hal ini memberikan pendidikan karakter kepada anak, sehingga anak tersebut memiliki sifat karakter yang sesuai yang diharapkan. Nah, contohnya saja guru mengajarkan anak untuk selalu saling menghargai, menghormati, mengajarkan anak cara bersosialisasi yang baik dengan teman-teman sebayanya maupun dalam lingkungan sosialnya. Contohnya saja, jika anak melihat sampah, maka guru tersebut akan mengarahkan anak untuk membuang sampah tersebut pada tempatnya. Nah, hal kecil ini dapat mempengaruhi anak dalam kedepannya. Hal ini dapat mempengaruhi psikis maupun mental anak, sehingga mental dan psikis anak dapat terbentuk dengan baik dan memiliki sifat yang baik. Setelah kita mengetahui pentingnya menjaga lingkungan dari bidang kesehatan dan psikologi, saya akan bertanya dengan Pak Juhari, apakah ada kaitannya dengan lingkungan yang bersih dengan prestasi anak di sekolah? Oke, baik Mbak Wiji. Biasanya lingkungan belajar yang efektif adalah sebuah lingkungan belajar yang produktif, di mana sebuah lingkungan yang belajar yang didesain atau dibangun untuk membantu belajar meningkatkan produktivitas belajar mereka, sehingga proses belajar mengajar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat digambarkan dengan kemudahan para pelajar dalam berpikir, berkreasi, juga mampu secara aktif dikarenakan lingkungan belajar yang bersih sangat mendukung sangat mendukung timbulnya ketertiban dan kenyamanan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Berbeda halnya dengan belajar yang memiliki sebuah lingkungan belajar yang kotor, tentunya akan menimbulkan kesan malas, membosankan, sehingga tidak timbul rasa semangat pada proses belajar mengajar. Ya, begitulah lingkungan belajar yang efektif. Lingkungan belajar yang efektif adalah seperti kebersihan lingkungan agar siswa bisa nyaman belajar. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian saya akan bertanya kepada Ibu Diva, apakah ada kaitannya kesehatan dengan prestasi, khususnya anak SD yang merupakan generasi penerus bangsa nantinya? Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan yang dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang.
Pendidikan di sekolah diharapkan tidak hanya melahirkan generasi pintar, akan tetapi juga mengerti kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tidak dapat dibantah bahwa aspek kesehatan sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam keberlangsungan proses pendidikan. Mengapa demikian? Karena bila kondisi peserta didik tidak sehat, maka dampaknya aktivitas belajar pun menjadi terhambat. Sebaliknya pula, jika kondisi kesehatan peserta didik terjaga dengan baik, maka pembelajaran akan tetap berlangsung secara baik. Karena para peserta didik secara optimal mampu menyerap ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan dan kaitan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan dapat berhasil. Sebaliknya, pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan. Kemudian saya akan bertanya kembali kepada Ibu Anastasia, apakah ada pengaruh dari budaya hidup bersih dan sehat di sekolah untuk membangun generasi muda yang berkarakter? Bangsa merupakan aspek penting dari pembentukan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa atau negara tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dapat ditempuh melalui perbaikan sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter siswa sejak tingkat prasekolah sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Nah, dapat kita ketahui, karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh hereditas dan pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mengembangkan karakter bisa melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengetahuan atau knowing, tahap berbuat atau acting, dan tahap menuju kebebasan atau habitat. Yang dimaksud bahwa karakter tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, tetapi karakter juga dapat melalui perlakuan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan karakter merupakan proses membentuk, menumbuhkan, dan mengembangkan serta mendewasakan kepribadian anak menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab melalui pembiasaan pikiran, hati, dan tindakan secara berkesinambungan yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat sosial. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Pak Juari selaku guru sekolah dasar dan menjadi lulusan sekolah dasar yang terbaik di tahun 2019. Bagaimana agar dapat menanamkan kebiasaan budaya hidup bersih dan sehat di sekolah? Nah, cara menanamkan kebiasaan budaya hidup bersih dan sehat di SD, pihak sekolah bisa membuat rambu-rambu untuk membuang sampah sembarangan dengan media gambar sehingga mudah dipahami maksudnya oleh anak-anak. Kedua, saling mengingatkan, saling mengawasi dan mengingatkan. Secara tidak langsung, anak-anak digiring pada satu pemahaman bahwa kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama, dan oleh karena mereka harus saling mewujudkan dan menjaganya. Ketiga, memberi contoh. Para ibu dan bapak guru harus memberi contoh untuk peduli pada kebersihan lingkungan. Untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan, biasa di sekolah
Misal dengan kesediaan untuk memungut sampah yang tercecer. Lakukan itu sambil memberikan arahan kepada anak-anak untuk melakukan hal yang sama, karena mereka langsung diberikan contoh, tentu mereka akan lebih mudah untuk mengikutinya. Keempat, kegiatan bersama. Ajak anak-anak untuk bersama-sama membersihkan ruangan kelas. Anak-anak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok bertanggung jawab membersihkan bagian tertentu dari isi kelas. Cara ini akan meningkatkan rasa memiliki mereka pada kelas. Harapannya, tanpa diminta lagi, mereka akan menjaga kelas agar tetap bersih dan nyaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, diskusi panel pada pagi hari ini telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekolah ini sangat banyak manfaatnya, seperti dapat terhindar dari penyakit, dapat membentuk karakter anak, dan dapat meningkatkan prestasi yang baik untuk bekal anak SD kelak di masa yang akan datang. Semoga kita sama-sama selalu menjaga lingkungan, tidak hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.